wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada banyak sekali dan hari ini kita hanya akan membahas 4 saja. Yang pertama mengenai taubat, kemudian yang kedua taat, yang ketiga istiqomah, dan yang terakhir adalah ikhlas. Kita bahas dari yang pertama mengenai taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu taubatan, yang artinya kembali atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Lalu bagaimana hukumnya bertaubat? Hukum bertaubat ini adalah wajib seperti dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Lalu ada salah satu jenis taubat di sini, yaitu taubat nasuha. Nah, seseorang bisa dikatakan bertaubat nasuha ini apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, menghentikan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesali sedalam-dalamnya perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Yang terakhir yaitu apabila dosa itu berhubungan dengan orang lain, maka harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Lalu bagaimana contoh dari perilaku taubat ini? Contohnya itu seperti ketika kamu mendengarkan ceramah di masjid misalnya mengenai hormat kepada orang tua. Nah, saat itu kamu mengingat bahwa kamu telah durhaka kepada orang tua, dan ketika pulang ke rumah kamu minta maaf kepada orang tuamu karena telah durhaka kepadanya. Lalu apa dampak dari bertaubat ini? Dampaknya itu yang pertama bagi diri sendiri, dan yang kedua bagi orang lain. Nah, dampak bagi diri sendiri yaitu memperoleh semangat hidup yang baru, kemudian yang kedua memperoleh jalan yang benar, yang ketiga memperoleh simpati dari masyarakat karena masyarakat percaya kepada kita bahwa kita ini orang yang baik. Kemudian dampak bagi orang lain, yang pertama bagi keluarga ini dapat mengembalikan nama baik, yang kedua bagi masyarakat yaitu menghilangkan kecemasan. Nah, lalu bagaimana perilaku membiasakan diri bertaubat ini? Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap dosa meskipun dosa kecil. Yang kedua, menutup dosanya dengan perbuatan baik. Yang ketiga, merasa tidak senang jika ada orang lain yang berbuat dosa. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang kelima, akan berhati-hati jika bergaul dengan orang yang buruk perangainya. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai taat. Taat juga berasal dari bahasa Arab yaitu to'a, yato'u, to'an, to'atan, yang artinya patuh, tunduk, dan setia. Maksudnya di sini patuh, tunduk, dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya ini hukumnya wajib, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara mereka. Kemudian bagaimana contoh dari sikap taat ini? Nah, contohnya itu seperti ketika kamu sedang berada di kelas sendirian, kamu melihat temanmu ada yang menyimpan uangnya di dalam tas. Nah, saat kamu di dalam kelas sendirian itu, kamu tidak mengambil uang temanmu tersebut karena kamu tahu bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa. Lalu, apa dampak dari sikap taat ini? Tentunya sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin. Karena
kita merasa bahwa telah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang manusia. Lalu memperoleh ridho dari Allah karena kita telah taat kepadanya. Kemudian mendapatkan kemenangan yang besar. Lalu bagaimana sikap kita dalam membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, selalu berusaha untuk sholat tepat waktu. Artinya, maksudnya ini tidak menunda-nunda, ketika sudah azan ya segera melaksanakan sholat. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam segala hal, termasuk belajar menyelesaikan tugas dari guru. Nah, yang ketiga, disiplin dalam menaati peraturan sekolah, seperti tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian memakai atribut dengan lengkap. Nah, yang terakhir, selalu melaksanakan takwa kepada Allah dan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah berasal dari bahasa Arab, yaitu istiqomah yastaqimu istiqomah, yang artinya lurus atau tegak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah berarti sikap teguh pendirian atau selalu konsisten. Nah, perintah untuk istiqomah ini terdapat dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 112, yang artinya, maka beristiqomahlah sebagaimana engkau Muhammad diperintahkan beserta engkau yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Kemudian contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ini yaitu mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu esa, meskipun cukup berat tantangan yang kita hadapi. Lalu contohnya lagi, selalu konsisten dalam menjalankan ibadah sholat meskipun dalam keadaan sulit. Yang keempat, selanjutnya keutamaan istiqomah dalam Islam. Yang pertama, mendapatkan pahala, jelas ya, karena ini termasuk akhlak terpuji. Yang kedua, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, merupakan ciri dari orang yang mukmin. Kemudian mendapat jalan yang lurus, terpeliharanya kehormatan, dan masih banyak lagi bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang terakhir mengenai ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab juga, yaitu akhlaso yukhlisu ikhlason. Nah, yang artinya memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah untuk beramal secara ikhlas ini terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat, dan sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Lalu contoh dari perilaku ikhlas ini seperti apa sih? Nah, contohnya itu ketika kamu sedekah, itu kamu meniatkan diri dengan ikhlas atau semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian ketika contoh yang lainnya, ketika kamu jadwal piketnya hari ini dan teman-temanmu meninggalkanmu sendirian, kamu dengan ikhlas, dengan senang hati menyapu seluruh kelas tanpa mengeluh
Nah, itu termasuk dalam kategori ikhlas. Lalu apa dampak positif dari ikhlas ini? Satu, merasa ada kepuasan tersendiri dalam batin karena apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga keikhlasannya walaupun amalannya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, membiasakan diri beramal secara ikhlas. Bagaimana caranya? Yang pertama, melatih diri agar tidak merasa bangga atas perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, tidak merasa kecewa meskipun perbuatannya diremehkan oleh orang lain. Karena di sini kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk beramal secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan riak ya. Yang terakhir, tidak memuji perbuatannya. Nah, mungkin itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.